Hari ini kita kedatangan seorang sosok profesional, boleh kita bilang, sudah lama berkecimpung di bidang keahliannya, bekerja di salah satu industri perbankan swasta yang cukup dikenal sampai nasional namanya. Ia membangun karirnya perlahan dan konsisten sampai hari ini sejak tahun 2005 bocorannya. Langsung saja kita perkenalkan Julia Cowanta. Halo, selamat pagi Ci Julia. Pagi Wisely. Oh yes, gimana? Akhir pekan berarti lebih santai ya ini ya? Iya, kegiatan. Santai, karena kan ngantornya cuma Senin sampai Jumat kan. Oh, sekarang Sabtu Minggu ya standby at home. Standby at home ya? Oh, berarti walaupun ini kerjaannya Senin sampai Jumat, tapi Sabtu Minggu tetap standby at home ya, bukan stay at home ya. Oke, saya mau mengundang Ci Julia hari ini. Terima kasih udah luangin waktunya. Selamat datanglah di Waktunya Bicara. Jadi Waktunya Bicara ini memang ruang kita berbagi gagasan, cara pikir supaya teman-teman semuanya bisa belajar, bisa mendengar langsung. Kita hilangkan jarak lah, biar teman-teman bisa mendengar, oh ternyata dari bidang ini ada ya perspektif seperti ini, gitu. Jadi memang di sini sesuai tagline-nya, di sini tempat kita semua, di sini waktunya bicara. Thank you juga ya Wisely untuk waktunya dan kesempatannya juga pagi ini. Oke. Boleh diminum dulu Ci, kopinya silakan. Thank you. BTW, Cici memang ini ya, orang yang minum kopi? Ya. Soalnya tadi saya terkejut juga, pesennya langsung long black kan gitu, spesifik banget gitu. Itu jarang banget. Kalau orang biasa kan kayaknya pesennya americano gitu atau latte jatuh-jatuhnya paling jauh. Kayaknya pagi harus dimulai dengan kopi sih Wise. Oh yes, kopi. Maksudnya spesifik kopi itu memang kenapa harus long black gitu? Ada preferensi ya? Alasan tertentu atau memang ya udah memang kebiasaan long black gitu? Mungkin ya balik lagi ke selera ya. Oh, selera ya. Karena saya juga nggak terlalu bisa mengkonsumsi kopi dengan susu. Jadi juga nggak doyan kopi manis-manis. Jadi ya sudah, akhirnya pilihannya baliknya ke long black aja. Oh, pilihannya jatuhnya ke long black. Ya, long black nggak ada susu dan segala macam ya. Oke. Sangat klasik ya. Oke. Jadi sebenarnya supaya nih lebih runut deh kita perkenalan awalnya juga. Tadi kan saya udah singgung ke teman-teman sedikit tentang profil Ci Julia. Mungkin Ci Julia boleh diulangi lebih ringkas, kira-kira sebenarnya mau dikenal sebagai apa? Saya karyawan bank. Saya bekerja di perusahaan saat ini sudah hampir sekitar 15 tahun. Dan di luar bekerja ya saya adalah seorang ibu dari satu orang putra dan satu orang putri. BTW berarti sudah 15 tahun nih kita bilang di bidang profesional. Sempat kayak pindah institusi gitu atau masih tetap di institusi yang ini sampai sekarang? Sampai sekarang masih di tempat yang sama. Masih di tempat yang sama ya, keren ini. Ini kalau 15 tahun nih ya teman-teman ya, berarti kita udah nggak, boleh dibilang loyalitas dan secara bangun karirnya itu nggak main-main teman-teman. Karena kalau saya nih disuruh 15 tahun di satu institusi, saya juga belum tahu karena saya belum pernah ngalamin sepanjang itulah gitu durasinya. Itu pasti banyak lah lika-likunya lah kalau kita bilang, tantangan dan segala macam problematikanya. Dan itu yang kita pengen belajar sih dari misalnya hari ini Ci Julia sharing ke kita. Sebenarnya gimana sih nekel permasalahan-permasalahan misalnya di kantor sebagai karyawan. Nah, bicara soal anak muda nih ya, aku lebih pengen bahas sedikit lah sebelum kita ke yang lebih inti nanti soal pekerjaan. Anak muda ini sebenarnya kan punya gaya berbeda lah kalau kita bilang saat bekerja. Beda dengan gaya kerja zaman dulu kalau boleh dibilang, karena mungkin anak zaman sekarang kita sesimpel ini, mereka jarang yang suka kerja 8 sampai 5, masuk 8 pulang jam 5 sore. Terus juga lebih memilih kerja lepas atau freelance daripada masuk kantoran. Pakai baju kan ada disiplin, tata aturan dan segala macam, sesuatu yang kayak banyak, yang kaku sifatnya dan banyak aturan gitu. Kalau Ci Julia sendiri melihat fenomena ini, pergeseran cara pandang anak muda sekarang itu gimana? Termasuk kamu ya Wise? Waduh, pemirsa, saya diserang pemirsa.
Iya. Ya, kalau saya melihat fenomena itu sebenarnya sah aja sih, Wise. Oke. Artinya gini, kerja itu kan aktualisasi diri ya. Artinya ya kita bekerja, kita tahulah kita maunya apa gitu kan. Kita tahu tujuan kerja kita apa. Ada orang yang tujuan kerjanya, oh saya memang mau mencari uang, mencari penghasilan. Ada orang yang mungkin kerja, oh saya mau cari teman gitu kan, atau apapun lah, itu kan menjadi targetnya masing-masing orang di dalam bekerja gitu kan. Nah, balik lagi yang kamu bilang fenomena bahwa orang merasa, oh saya sekarang maunya kerjanya tidak 5-8 gitu kan, tidak pakai kostum resmi dan sebagainya, ya itu sah aja kalau memang orang berpikiran seperti itu. Dan kalau seperti kamu lah, kamu merasa bahwa kerja dengan waktu fleksibel, saya lebih kreatif, saya lebih produktif, ya nggak apa-apa gitu loh. Berarti benar teman-teman, kita nggak apa-apa nih kalau misalnya nggak kerja 8-5. Nah tapi gini Ci, Tapi banyak. rupanya kalian kerjanya 8-12 malam malah ya. Luar Terima biasa. kasih Ci Julia sudah di-mention. Inilah derita kami sebagai anak-anak di industri kreatif lah. Ya, memang ada plus minusnya juga sih sebenarnya kalau kita lihat. Ya, tapi kita mencoba juga sih. Malah gini Ci, yang menarik kalau di saya ya, di perusahaan yang saya bangun sama teman-teman, kita juga pada akhirnya itu berusaha membuat pekerjaan seperti jam 8 sampai jam 5. Kalau enggak, kita kehidupan pribadi itu rasanya udah hilang gitu. Iya. Jadi banyak sekali hal-hal yang kemudian secara tidak langsung kita makin sadar itu setelah dikerjakan. Awalnya aja ngelihat, oh enak ya freelance, bisa waktunya fleksibel. Ternyata makin fleksibel itu ke kualitas hidup kita, cara kita disiplin berbagi waktu. Wah itu berbeda banget seiring bertambahnya usia lah kalau kita bilang. Ini makanya teman-teman saya yang seperti bantu-bantu kita syuting yang hari ini juga semuanya mulai sadar gitu. Jadi akhirnya kita juga ya membentuk kebudayaan baru yang sebenarnya kurang lebih sama sih dengan kerjaan di profesional tadi kan. Karena nggak mau sampai jam 12 malam ya. Iya, karena kami juga nggak mau jam 12 itu, kami juga maunya ya wajar lah nonton. Kita kan juga manusia kan sebenarnya gitu sih sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa, berarti walaupun kerja fleksibel, tidak pakai kostum resmi misalnya, dan tidak di bidang apapun, teman-teman gak usah khawatir, berarti sah-sah aja menurut si Julia tadi pandangannya. Yes, kita dibela nih. Oke. BTW bicara nih soal divisi bidang kerja Ci Julia. Ini aku mention sedikit biar mungkin teman-teman lebih dapat gambarannya. Kan Cici sekarang bagian di cut center gitu ya bahasanya, atau ada bahasa yang lebih tepat nggak istilahnya? Consumer card sih. Consumer cards ya. Consumer cards ini pembagiannya bisa apa aja nih spesifiknya? Mungkin kalau secara spesifik saya jelasin nanti panjang. 3 hari kita nggak selesai. Wah iya siap. Oh jangan ya, juga mungkin sih. lebih kurang kita lebih kepada bisnisnya kita lebih kepada kartu kredit, kemudian mesin edisi, kemudian semua hal yang berkaitan dengan transaksi lah ya. Berarti kalau misalnya bicara kartu, aku paling seneng nih kalau relate sama anak muda mungkin ke kartu kredit nih. Boleh lah ya kita singgung sedikit soal kartu kredit. Boleh. Sebenarnya kita mungkin lihatnya cara perusahaan nih menghadapi pandemi ini, prinsip kehati-hatian itu masih dijalankan nggak sih? Karena kan kayaknya kalau kredit ini kayaknya makin banyak orang yang makin bablas mungkin, atau mungkin sulit dikontrol gitu. Nah dari bank sendiri ada prinsip kehati-hatian nggak menghadapi fenomena seperti ini? Kalau dari bank sendiri tentunya kita pasti akan lebih menerapkan prinsip analisa yang lebih baik lah ya di dalam memproses semua kredit, itu sudah pasti yang pertama. Kemudian hal lain juga kita tidak lupa untuk mengedukasi ataupun mensosialisasikan kembali kepada customer-customernya kita untuk lebih tahu, lebih menjaga kepemilikan kartu kreditnya dia sendiri itu gitu. Itu dalam hal apa maksudnya harus dalam menjaga? Dalam hal gini, sebenarnya saya cukup happy sih kalau Wisely menanyakan hal ini ke saya gitu kan. Artinya saya punya kesempatan untuk sedikit sharing kepada teman-teman juga, bahwa yang mungkin yang selama ini orang kurang paham jadi tahu setelah mendengarkan pembicaraan kita di Wise gitu ya. Nah, selama ini kan orang-orang tuh sering berpikir bahwa kartu kredit itu adalah miliknya institusi yang menerbitkan gitu ya. Nah, sebenarnya secara fisik iya betul. Secara fisik kartu milik si institusi yang menerbitkan.
Tapi secara tanggung jawab kartu tersebut, kemudian limit yang ada di dalam kartu, nah itu kan sekali diaktifkan oleh si pemegang kartu, artinya segala tanggung jawab itu sudah melekat pada si pemegang kartu tersebut gitu. Kita itu sering lupa bahwasanya kita punya tanggung jawab dengan kartu yang sudah kita pegang tadi gitu ya. Iya. Kenapa menurut Ci Julia menilai kayak banyak sekali orang yang seperti lupa dengan kesan tanggung jawabnya? Emang sering teledor dalam hal apa gitu dari nasabah gitu atau segala macam? Iya, mungkin kadang gini aja, orang nggak sadar kartu hilang gitu kan. Kartu hilang, kemudian tidak pernah dilaporkan. Nah, kemudian kartu disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab lah ya, gitu kan. Nah, baru nanti di situ sibuk dia di ya. situ sibuk dan di situ komplain bahwa kan kita tidak menggunakan dan sebagainya, gitu kan. Nah, ya mungkin Wesley juga tahu lah di kondisi umum pasti seperti itu, gitu kan. Nah, pada akhirnya kita harus menjelaskan kembali bahwa sebenarnya selama kartu tersebut masih bersama dengan pemegang kartu, tanpa kita ketahui apakah dia ada atau hilang, ya tanggung jawabnya ada di sana. Nah, kalau bicara lagi lah soal kartu, karena seru nih aku lihat soal kartu nih, terutama bicara soal cybercrime atau jenis kriminal baru lah kalau kita bilang. Kan banyak tuh penipuan-penipuan online yang memanfaatkan registrasi kartu kredit. Ada tips gak buat kita supaya tetap berhati-hati setiap melakukan transaksi, terutama yang di bagian online ini? Soalnya sekali kita register kartu kredit ini, kita kan nampaknya percaya nih, kan biasa tuh sampai ada OTP dan segala macam, jadi memang sudah terlihat ya ini sih nggak terlihat seperti fraud. Ternyata setelah transaksi terjadi baru kita tahu, oh ini fraud sebenarnya. Nah, OTP itu adalah nomor yang memang diberikan oleh bank penerbit kartu kepada pemegang kartunya untuk memastikan atau memverifikasi transaksi itu benar-benar dilakukan oleh pemegang kartu. That's why nomor itu masuknya ke nomor SMS, nomor handphone yang terregister. Oh, berarti gitu kan. pentingnya ini kalau boleh dibilang ya kurang lebih sama dengan si PIN tadi ya. Kalau OTP itu kan transaksi di mana kita tidak hadir, kita belanja online, tapi untuk memverifikasi bahwa benar loh card holder yang melakukan transaksi, maka harus dimasukkan yang namanya OTP tersebut. OTP adalah security yang paling secure saat ini untuk memastikan transaksi itu real dilakukan oleh pemegang kartu. Boleh kasih satu contoh yang seperti apa sih yang sering terjadi yang belakangan ini? Belakangan misalnya nih contoh case ya, aja contoh ya, case aja, bahwa kayak ada orang yang menerima OTP, kemudian ada yang menelepon sambilan, ibu melakukan transaksi atau bapak melakukan transaksi di tempat ini, bla 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 bla. Oh tidak, gitu kan kata si pemegang kartu. Oh, oke, kami akan membantu membatalkan ya. Coba sebutkan nomor yang tertera di SMS. Jadi si pemegang kartu panik dong. Oh, saya memang tidak transaksi. Oke, tolong dibatalkan ya. Dia sebutkanlah nomor OTP-nya. Padahal sebenarnya orang itu adalah penipu. Oh ya, dan OTP itu tadi balik lagi ya, itu seperti personal identification number kita ya. One time password kan. One time password ya, namanya kepanjangannya password, one time password ya. The password yang, juga yang ya. dynamic, yang setiap kali kamu transaksi akan dikirimkan nomor yang berbeda-beda gitu. Oh, jadi karena itu berarti sama, itu PIN itu sebenarnya, tapi itu bedanya di transaksi online, bahasa ininya lah, bahasa sederhananya. Kalau PIN kan satu nomor, selalu kamu ingat. Ya, kalau karena OTP kita itu kan dinamis, artinya setiap kali kamu transaksi dia akan kasih nomor yang baru. Tapi aku mungkin kesimpulannya gini ya, koreksi ya kalau Ci Julia kalau aku salah simpulkan. PIN sama OTP ini sebenarnya bukti verifikasi untuk security. Jadi nggak ada alasan lagi nih kalau misalnya itu meminimalisir resiko transaksi-transaksi tidak bertanggung jawab lah kita bilang. Betul. Oh, saya baru tahu. Saya kalau OTP SMS ya udah SMS doang, sekitar verifikasi ya udah gitu doang. Saya nggak melihat OTP, bahkan ya kalau transaksi online kalau saya pribadi, saya tidak melihat itu seperti saya melihat PIN. Kalau PIN itu kan mungkin saya kalau ke ATM lah paling gampang, itu saya tutup-tutup. Kan ada kan yang sampai tutup 2 jari gitu segala macam. Kayaknya kalau OTP ya udah biasa doang kan, karena dia masuk SMS doang. Ternyata itu penting ternyata. Itu penting dan jangan sampai sekalipun OTP tersebut di-share kepada orang yang menanyakan, siapapun orangnya gitu ya. Karena tidak ada yang namanya konfirmasi nomor OTP lewat handphone, tidak ada yang namanya konfirmasi data pemegang kartu lewat telepon, itu tidak ada. Bahkan dari perusahaan menanyakan gitu tidak akan. Betul, tidak akan. Jadi seperti PIN sih sebenarnya kalau saya lihat. Jangan pernah share kepada siapapun.
kembali ke anak muda dan cara kerjanya. Sebenarnya menurut Ci Julia, cara kerja yang sekarang nih di perusahaan kan banyak nih administrasi kaku. Tadi kan sempat saya singgung aturannya banyak. Anak muda itu sebenarnya nggak suka yang gitu-gitu. Sebenarnya perusahaan itu aware nggak sih dengan perubahan dinamika gaya kerja anak muda zaman sekarang? Hmm, aware aja sih. Aware. Terus Iya. yang dilakukan apa tuh sama perusahaan? Yang dilakukan sama perusahaan ya, gini, sebenarnya gini, semua perusahaan itu kan punya culture sendiri gitu kan. Kalau misalnya culture perusahaan A dengan perusahaan B itu kan juga pasti berbeda dong. Misalnya kalau kita bicara kita di institusi yang memang penuh dengan administrasi, iya, tapi kan bukan berarti tidak ada perusahaan yang mungkin fleksibel seperti perusahaan tempat Wisely berada gitu kan. Nah, artinya itu balik lagi ke masing-masing culture perusahaan. Kalau misalnya kamu tanya dari sisi anak muda bisa match nggak di dalam perusahaan tersebut gitu kan. Nah, artinya gini, saat anak muda ini termasuk saya yang masih muda gitu kan. Oke, siap. Saya mau Tampak lah muda teman-teman. saya join di satu perusahaan, artinya ya saya yang harus beradaptasi mengikuti culture dari perusahaan tersebut, ya kan? Kita yang harus sesuaikan budayanya. Betul, artinya benar, gini, benar. kalau kita memilih berada di perusahaan yang memang terlihat agak administratif, agak kaku atau agak banyak prosedur gitu kan, ya kalau kita memang mau di dalamnya ya kita ikutin. Tapi kalau memang kita nggak mau ya kita mencoba untuk mencari perusahaan yang culture-nya sesuai apa yang kita mau gitu kan, karena kan kerja itu harus kita suka, harus pakai hati, baru kita benar-benar bisa berkembang di dalamnya gitu kan. Bayarannya juga harus oke sih Ci Julia. Kalau bayarannya oke, administrasinya mau sekaku apapun kayaknya saya siap deh gitu. Gak apa-apa deh, saya masuk aja deh gitu. Ya canda lah itu ya. Iya. Oke, jadi kalau misalnya tadi sempat singgung lagi Senin sampai Jumat ya kerja. Sabtu Minggu ternyata standby at home, Iya, bukan stay at home. Jadi betul. sebenarnya Ci Julia ini pernah kayak kewalahan gitu nggak sih sebagai profesional berhadapan dengan rumit dan banyak sekali job task yang diberikan dari perusahaan gitu. Kalau misalnya pernah kewalahan tuh cara handle-nya gimana sih? Karena kan Ci Julia ini kan seorang ibu juga kan gitu. Iya. Kewalahan ya gini, kalau pernah ngobrol-ngobrol gitu ya dengan teman-teman, banyak juga yang bersyukur loh kita masih kewalahan kerjaan. Kenapa? Karena kita masih punya kerjaan, artinya kerjaan itu nggak akan habis gitu Iya kan. sih, daripada kewalahan gak ada uang sih, ya bener juga ya. Gak bisa bayar cicilan, wah itu lebih Betul, nggak produktif jadi ya. artinya kalau Iya. kamu kewalahan karena kamu punya kerjaan ya nggak apa-apa, berarti kamu masih punya kerjaan gitu kan. Nah, cuman yang paling penting sebenarnya di dalam dunia kerja itu kan komunikasi ya. Komunikasi antara teman sekantor, sejawat, terus atasan bawahan. Nah, itu kan komunikasi itu menurut saya paling penting sih. Nah ini menarik nih, dibahas soal atasan sama bawahan aku jadi teringat gini. Karena saya lihat fenomena budaya kerja di perusahaan itu biasanya kita segan nih ngomong sesuatu sama atasan. Itu kalau Ci Julia gimana sih caranya? Kalau misalnya nih pengen nuangin unek-unek lah gitu ke Iya. atasan. Iya. Nah itu gimana tuh? Oke, kalau saya so far saya dengan atasan ya ada apapun saya tetap sampaikan, baik ataupun buruk, berusaha untuk menyampaikan. Tinggal dipilih bagaimana cara menyampaikannya. Tapi menyampaikannya harus gitu. Nah, sama halnya saya juga terapkan di tim di kantor. Karena menurut saya teamwork itu seperti cara kerjanya tubuhnya kita, gitu ya. Antara kepala, leher, tangan, kaki itu kan semua mesti berkoordinasi bersama. Kepala itu tidak akan menjadi apa-apa kalau tangan, kaki semua nggak gerak, gitu kan? Dan sebaliknya pun seperti itu. Nah, artinya apapun yang ada di dalam teamwork supaya semua bisa sinergi dan jalan bersamaan, komunikasi itu paling penting sih. Keren ini, waduh. Panjang nih, kalau kita mau bahas lebih lanjut ini kayaknya seru banget ini soal komunikasi dengan atasan. Iya, karena kan kita juga udah terlanjur segan, Bu. Tergantung Mau ke atasan. pilih cara penyampaian aja sih seperti apa. Cara penyampaian ini yang harus Iya. harus pandai-pandai kita. Ya lah jam terbang juga sih, Bu. Kalau udah 15 tahun ya kan. Kita nggak ragu lah. Iya, siap.
Oke, jadi kalau misalnya nih ada kita bicara sedikit drama-drama kantor nih, cie. Drama-drama kantor yang biasa terjadi yang saya dengar dari teman-teman, itu kalau misalnya kita itu dipindahkan ke divisi yang bukan bidang kita, sesuai dengan keahlian kita. Nah, akhirnya kan pasti nih si profesional yang masuk ini, aduh kesel nih, burn out dengan tekanan perusahaan kok saya dikasih seperti ini. Padahal sebelumnya saya udah nyaman nih sama kerjaannya, passionate deh kita bilang. Nah, kalau ada tips gak sebenarnya dengan situasi hal seperti ini? Ini kita bicara dalam artian gini ya, perusahaan mungkin memindahkan saya karena memang divisi itu perlu dan perusahaan melihat saya tuh mampu gitu. Tapi ternyata kan saya burn out dan segala macam. Misalnya, nah itu ada tips gak menghadapi hal-hal seperti ini dari seorang Cijulia? Kalau saya pribadi melihat ya, selama kamu masih dipercaya oleh perusahaan, gini, mulainya dulu deh, selama kamu masih mau di perusahaan, ya dibalik ya, dibalik ya, bukan ingat bayarannya teman-teman. Ya gitu kan, karena kan kembali ke awal, kita kerja tujuannya apa dulu, mesti Ya, tahu tujuan kerjanya tujuan kita kerja, apa, benar. ya kan. Nah dengan kita tahu tujuan kerja kita apa kan, kita tahu kita harus tetap stick di perusahaan tersebut gitu kan. Nah kalau kita masih mau ada di sana, artinya ya kita mesti adaptasi kan, mengikuti. Kalau kamu dipindahkan ke sebuah bagian yang mungkin kamu tidak expert sebelumnya, justru kamu harus melihat itu sebagai opportunity di mana kamu bisa belajar sesuatu yang baru gitu kan. Ya benar. Nah, harusnya itu sesuatu yang menarik sih. Nah balik lagi, selama kamu punya hati tetap mau ada di perusahaan, tetap punya hati untuk bekerja, ya terimalah apapun yang diberikan oleh perusahaan kepada kamu. Cijulia deh sekarang ya bekerja, ngadepin dinamika gaya hidup anak muda, gaya kerjanya sekarang ini, inovasinya apa sih kalau misalnya yang dilakukan, terutama misalnya di divisi yang Cici ada deh sekarang gitu. Nah karena kan kita tahu sebenarnya anak muda itu jauh lebih kreatif ya, benar nggak? Amin, Benar ya, semoga. maksudnya gini, mungkin kalau kita bicara experience, terus kemudian cara relationship sama orang, mungkin orang usia mateng lebih bagus, Pasti. kan? Karena kita kan belak-belakan ngomongnya, Ya, kadang tapi sampai kurang sopan dianggap. Tapi kalau bicara kreativitas, terus tech savvy, itu kan berarti anak-anak muda itu jauh lebih bagus kan. Nah, perusahaan tentunya harus balance juga dengan melihat orang yang mampunya di bidang apa, ya tempatkan dia sesuai dengan kemampuannya, gitu kan. Artinya pada saat banyak anak-anak muda yang cukup kreativitas tinggi ya saat ini, ya kita juga bisa melihat bahwa ya silakan kerjakan sesuai dengan kemampuannya kalian gitu. Artinya batasan pekerjaan adalah ini, silakan dikembangkan gitu kan. Nah silakan kalian berinovasi, kalau memang bagus ya bisa diterapkan di perusahaan. Saya pengen membahas soal ini karena saya merasa Cijulia lebih kredibel dari sisi perspektif seorang profesional yang bekerja 15 tahun untuk perusahaan, untuk menjawab pertanyaan ini. Mungkin langsung aja, ini kayak saya deg-degan juga nanya, saya berhati-hati sekali menyusun kata-katanya. Karena gini, menjadi wirausaha atau punya usaha sendiri, bahasa populernya itu kayaknya selalu dianggap lebih baik dibandingkan daripada kerja sama perusahaan si A, si B, si C, meniti karir profesional lah sampai misalnya ada jabatan paling apapun itulah kita bilang. Kalau menurut Cijulia gimana? Menurut saya, iya, pandangan yang seperti ini. Okay. Saya sangat percaya kata-kata rumput tetangga selalu lebih hijau. Weh, asik. Iya, siap. Mungkin saat kita di posisi A, kita akan melihat orang di posisi B, oh kok dia lebih bagus ya dari kita gitu. Sama halnya pada saat dia di posisi B akan melihat, oh rupanya A kok lebih nyaman ya, lebih enak ya gitu kan. Nah artinya mau jadi entrepreneur, mau jadi wirausaha kan, ataupun mau bekerja profesional di kantor dan sebagainya, menurut saya sih sama aja. Pasti masing-masing punya dinamika kerja yang berbeda lah ya. Mungkin kalau di kantor kita akan memikirkan, oh fokusnya saya ini,
Sedangkan wirausaha mungkin fokusnya dia selain memikirkan pekerjaannya harus memikirkan orang lain juga gitu kan. Nah, artinya gini, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Hanya itu balik ke pilihan orang masing-masing sih, bahwa kita punya kesempatan di mana ya di sanalah kita berkarir. Berkarya tadi seperti yang sempat Ci Julia di awal singgung ya. Oke lah, kasih sekalian deh kasih closing buat anak-anak muda, buat teman-teman yang mendengar sesi kita hari ini. Apa sih sebenarnya tips dan kunci supaya kita itu bisa lebih tidak sering-sering melihat rumput tetangga tadi yang hijau-hijau itu? Iya. Yang satu kita bersyukur ya. Balik lagi ke pembuka bahwa ya kita memang harus mensyukuri semua keadaan yang kita punya gitu. Even kita bangun tidur, kita dalam kondisi sehat itu pun kita harus bersyukur karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok ataupun lusa gitu ya. Jadi tiap saat kita tetap harus bersyukur dan jangan lupa mencintai apa yang kita punya termasuk pekerjaan gitu. Karena kan ada quote bahwa orang tuh biasanya baru sadar dia kehilangan saat barang itu udah nggak ada gitu ya, atau pekerjaan itu udah nggak ada gitu. Nah jadi selama masih ada, semua masih ada di dalam pegangannya kita, ya kita bersyukur dan kita mencintainya. Aku sih dengernya sampai ini gregetan juga ini closingnya. Ya bener sih, setelah kita hilang itu biasanya kita baru kayak aduh itu ya. Selalu aduh duluan deh pokoknya. Oke. Wah, terima kasih Ci Julia pagi ini sudah meluangkan waktunya bicara bersama kita, sharing ke teman-teman. Mungkin aku sum up sedikit buat teman-teman supaya lebih paham. Jadi walaupun bidang pekerjaan kita mau di wirausaha, mau di bidang profesional, eksekutif, bekerja sama perusahaan, yang penting itu kalau seperti Ci Julia bilang tadi, kita itu nggak bisa selalu lihat rumput tetangga karena rumput tetangga itu selalu lebih hijau gitu. Jadi satu-satunya itu ya dengan tips yang tadi disinggung, bersyukur dengan keadaan yang kita punya, cintai apa yang kita punya gitu. Dengan hal-hal seperti ini mudah-mudahan teman-teman di bidang apapun tetap punya cara pandang, ya aku bisa sukses kok dari bidang ini karena selagi ada kesempatan ya do it your best kalau dari kata Ci Julia tadi. Mudah-mudahan pagi ini bermanfaat buat teman-teman, bisa belajar banyak juga dari Ci Julia karena saya juga sendiri belajar banyak. Terus kita juga singgung lebih spesifik tadi soal keamanan kartu kredit atau kartu debit, bahkan transaksi online, pokoknya berhubungan dengan consumer card deh gitu. Dari situ kita juga belajar tentang pentingnya kita, karena kita juga punya tanggung jawab nih sama kartu yang diterbitkan sama perusahaan gitu. Jadi ini bukan serta-merta hanya tanggung jawab sepihak ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan adanya awareness lah, kalau kita bilang tadi sempat singgung ya, sampai OTP begitu dalam soal PIN, transaksi online itu semuanya teman-teman bisa lebih paham dan mulai memperhatikan hal-hal seperti ini. Terima kasih waktunya Ci Julia, selamat pagi atas waktunya. Thank you, Wesley. Thank you.